Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di SD Plus Al Ijtihad Kuta Baru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ bersama Pak Daen. Baik anak-anakku, kali ini kita masih membahas tentang hukum bacaan mad far'i bagian kedua atau lanjutan materi dari materi sebelumnya, yaitu materi terakhir dalam bab 1 kali ini. Nah, sebelum ke pembahasan, marilah kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian hukum bacaan mad swilah, mad badal, mad tamkin, dan mad lin, dan sebab terjadinya serta dapat mengidentifikasikannya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membaca dan memberikan contoh bacaan pada ayat Al-Quran yang mengandung hukum bacaan mad swilah, mad badal, mad tamkin, dan mad lin dengan benar. Di pembahasan kali ini kita akan membahas 4 macam bacaan mad far'i. Yang pertama mad swilah, yang kedua mad badal, dan yang ketiga mad tamkin, dan yang keempat mad lin. Mari kita bahas satu persatu keempat macam bacaan mad far'i tersebut. Silakan kalian persiapkan buku paket BTQ-nya, buka halaman 8 sampai 9. Silakan kalian buka buku paket halaman 8. Pembahasan pertama yaitu mad swilah. Mad secara bahasa artinya panjang, sedangkan silah secara bahasa artinya sambung. Bapak ulangi lagi, mad artinya panjang, swilah artinya sambung. Sedangkan pengertian mad swilah menurut istilah ilmu tajwid adalah bacaan hak domir yang berharokat domah terbalik atau kasroh berdiri. Jadi kalau ada huruf yang berharokat doma terbalik atau kasroh terbalik pasti dibaca panjang. Dalam hak domir ini boleh dibaca panjang dengan syarat apabila didahului dengan huruf hidup. Jadi hak domir kalau didahului huruf hidup maka dibaca panjang. Contoh ada di sini tertulis bihi. Ada hak domir. Hak domir didahului huruf ba. Ba-nya hidup. Maka ini dinamakan mad swilah. Kemudian ada fihi, ada hadomir, kemudian didahului dengan huruf ya mati, maka tidak dinamakan mad swilah. Jadi mad swilah adalah bacaan hak domir yang didahului huruf hidup. Bapak ulangi lagi, bacaan hak domir yang didahului huruf hidup. Kemudian mad swilah terbagi menjadi dua, yaitu mad swilah qasirah dan mad swilah tawilah. Bapak ulangi lagi, mad swilah terbagi menjadi dua, yaitu qasirah dan tawilah. Contoh bacaan mad swilah. Untuk memudahkan pemahaman kalian, maka Bapak akan membahas tentang mad swilah tawilah terlebih dahulu, biar memahaminya lebih gampang. Contoh bacaan mad swilah tawilah yaitu jika ada huruf hak domir bertemu dengan alif. Bapak ulang lagi. Jika ada hak domir bertemu dengan alif, maka cara membacanya harus dibaca panjang. 2,5 alif atau 5 harokat. Bapak ulang lagi. Dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Min ilmihi illa bima syaa. Di situ terdapat hak domir yang didahului huruf hidup. Apa huruf hidupnya? Yaitu huruf mim berharokat kasroh. Maka dinamakan mad swilah. Mad swilahnya mad swilah apa? Mad swilah tawilah. Kenapa mad swilah tawilah? Karena bertemu alif. Di mana alifnya? Di lafal illa. Jadi mad swilah bertemu dengan huruf alif. Maka cara membacanya harus dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Bapak ulang lagi contohnya. Min ilmihi illa bima syaa. Nah, contoh yang kedua yaitu contoh mad swilah qasirah, yaitu kebalikannya dari mad swilah tawilah. Mad swilah qasirah yaitu jika ada huruf hak domir
dan tidak bertemu dengan alif. Bapak ulangi lagi. Jika ada huruf hak domir dan tidak bertemu dengan huruf alif, maka cara membacanya harus dibaca panjang. Berapa panjangnya? Berbeda dengan mad silah tawila. Di mad silah qasirah panjangnya cukup 1 alif atau 2 harokat. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contoh, wa ummihi wa abih. Bapak ulang lagi. Wa ummihi wa abi. Di situ ada mad silah berupa hadomir didahului huruf hidup. Apa huruf hidupnya? Mim berharokat kasroh. Maka dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Kenapa nggak dibaca lebih panjang lagi? Karena tidak bertemu dengan alif. Karena setelah hak domir itu ada huruf waw, bukan huruf alif. Jadi cara membacanya 1 alif saja. Wa ummihi wa abi. Jadi seperti mad tabi'i. Kemudian contoh yang kedua, lahu tasodda. Ada hadomir, tapi sebelumnya didahului huruf hidup berupa lam berharokat fathah. Dan setelah hadomir tidak ada huruf alif atau bertemu dengan huruf ta, maka dibaca seperti biasa 1 alif atau 2 harokat. Lahu tasodda. Bapak ulang lagi. Lahu tasodda. Nah, dinamakan mad silah apabila didahului huruf hidup. Dan jika tidak didahului huruf hidup, maka tidak dinamakan mad silah. Contoh, di sini ada wa abihi. Ada hadomir tapi didahului huruf mati yaitu ya. Maka ini tidak dinamakan mad silah. Kemudian kalian buka buku paket halaman 9. Pembahasan yang kedua yaitu mad badal. Mad artinya panjang, sedangkan badal artinya pengganti alif. Bapak ulangi lagi. Mad artinya panjang, badal artinya pengganti alif. Sedangkan pengertian mad badal dalam istilah ilmu tajwid adalah apabila ada 2 huruf hamzah atau alif dalam 1 kalimat. Bapak ulangi lagi. Apabila ada 2 huruf hamzah atau alif dalam 1 kalimat. Dengan syarat hamzah atau alif yang pertama harus dibaca hidup, sedangkan hamzah yang kedua harus dibaca mati. Maka cara membacanya, huruf hamzah yang mati harus diganti sesuai dengan harokat pada hamzah atau alif yang hidup. Misal, jika harokatnya fathah, maka hamzah yang mati harus diganti dengan alif. Jika harokatnya kasroh, maka hamzah yang mati harus diganti dengan ya. Jika harokatnya doma, maka hamzah yang mati harus diganti dengan waw sukun. Contoh bacaan mad badal. Contoh yang pertama, apabila ada hamzah atau alif berharokat fathah bertemu dengan hamzah yang mati, maka cara membacanya hamzah yang mati harus diganti dengan alif, maka menjadi 2 alif. Yang pertama, alif pertama berharokat fathah, yang kedua tidak berharokat. Karena masih ada 2 alif, maka alif yang tidak berharokat diganti lagi, maka menjadi alif atau hamzah berharokat fathah berdiri. Contoh, a mana. Ada 2 hamzah dalam 1 kalimat, maka hamzah yang mati tersebut harus diganti. Diganti sesuai dengan harokat pada hamzah yang hidup. Karena di sini harokatnya fathah, maka berubah menjadi fathah berdiri. Bapak ulang lagi, a mana maka menjadi amana. A mana menjadi amana. Contoh yang kedua, apabila ada hamzah atau alif berharokat kasroh bertemu dengan huruf hamzah yang mati, maka hamzah yang mati tersebut harus diganti sesuai dengan harokat yang hidup. Apa harokat yang hidupnya? Yaitu kasroh. Maka hamzah sukun atau hamzah matinya diganti dengan huruf ya sukun. Maka menjadi hamzah atau alif harokat kasroh kemudian diikuti dengan ya sukun. Contoh, asalnya ituni. Bapak ulang lagi, asalnya ituni. Karena ada 2 hamzah dalam 1 kata, maka harus diganti. Hamzah yang mati harus diganti sesuai dengan harokat hamzah yang hidup. Karena di sini harokatnya kasroh, maka hamzah yang mati tersebut harus diganti dengan ya. Maka menjadi ituni. Bapak ulang lagi, ituni menjadi ituni. Hilang hamzah yang keduanya karena sudah diganti menjadi ya sukun.
Kemudian contoh yang ketiga, apabila ada hamzah atau alif berharokat doma bertemu dengan huruf hamzah yang mati, maka huruf hamzah yang matinya harus diganti sesuai dengan harokat hamzah yang hidup. Apa harokatnya? Yaitu doma. Maka hamzah yang mati harus diganti dengan wawu sukun. Maka menjadi hamzah atau alif berharokat doma kemudian diikuti wawu sukun. Contoh, ukti, ada dua hamzah dalam satu kata atau satu kalimat, maka hamzah yang mati harus diganti sesuai dengan harokat hamzah yang hidup. Karena di sini harokatnya doma, maka hamzah yang mati tersebut harus diganti dengan wawu sukun. Bapak ulang lagi contohnya, ukti, maka berubah menjadi uti. Sekali lagi, ukti, maka berubah menjadi uti. Nah, hamzah yang mati tersebut sudah diganti dengan wawu sukun. Makanya mad badal disebut mad pengganti alif atau hamzah. Masih di halaman 9. Pembahasan berikutnya yaitu bacaan mad tamkin. Mad artinya panjang sedangkan tamkin artinya menempatkan. Bapak ulangi lagi, mad artinya panjang sedangkan tamkin artinya menempatkan. Pengertian mad tamkin dalam istilah ilmu tajwid adalah apabila ada huruf mad ya sukun. Bapak ulangi lagi, apabila ada huruf mad berupa ya sukun yang didahului ya bertasdid. Jadi ada ya sukun, sebelumnya ada ya bertasdid. Maka cara membacanya harus ada penekanan pada huruf ya bertasdid tersebut dan dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Contoh bacaan mad tamkin yaitu apabila ada ya sukun didahului dengan huruf ya berharokat tasdid atau ya bertasdid diikuti dengan ya sukun. Maka cara membacanya huruf ya yang berharokat tasdid tersebut harus ditekan. Cara membacanya harus ditekan dan dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Contoh, an-nabiyina, illiyina. Jadi an-nabiyina di situ terdapat ada dua huruf ya. Yang pertama berharokat tasdid, yang kedua sukun. Maka ya yang berharokat tasdid harus ditekan cara membacanya. Kemudian dipanjangkan satu alif, an-nabiyina, kemudian illiyina, sama ada dua ya berharokat tasdid dan berharokat sukun. Maka ya yang berharokat tasdid dibaca, cara membacanya harus ditekan dan dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Masih di halaman 9, pembahasan yang terakhir yaitu mad lin atau mad lain. Mad artinya panjang, lin artinya lembut. Bapak ulangi lagi, mad artinya panjang, lin atau lain artinya lembut. Sedangkan pengertian mad lin dalam istilah ilmu tajwid adalah apabila ada harokat fathah yang diikuti dengan huruf waw atau ya sukun. Bapak ulangi lagi, jika ada huruf berharokat fathah kemudian diikuti huruf waw atau ya sukun dengan syarat harus dibaca wakof atau berhenti, maka cara membacanya harus dibaca panjang 1 sampai 4 alif atau 2 sampai 4 harokat. Contoh bacaan madlin. Contoh yang pertama yaitu jika ada harokat fathah diikuti dengan ya sukun atau dibaca ai, maka cara membacanya jika diwakafkan atau dihentikan maka harus dibaca panjang 1 sampai 2 alif atau 2 sampai 4 harokat. Dan jika diwasolkan atau diteruskan atau disambung maka harus dibaca pendek. Contoh, li'ila fi Quraish dibaca panjang 1 sampai 2 alif atau 2 sampai 4 harokat. Atau li'ila fi Quraish itu 2 alif. Tapi lebih bagus lagi dibaca 2 alif atau 4 harokat. Li'ila fi Quraish.
Dan jika diwasolkan atau disambung diteruskan maka dibaca pendek. Contoh, li ilafi Quraisyin ilafihim. Nah, li ilafi Quraisyin ilafihim. Quraisyin ilafihim itu kalau disambung. Tapi kalau diwakafkan maka cukup maka harus dibaca panjang. Li ilafi Quraisy. Contoh yang kedua, Rabba hadal bait. Rabba hadal bait. Bait dibaca panjang. Contoh yang kedua bacaan madlin yaitu apabila harokat fathah diikuti waw sukun atau dibaca au. Cara membacanya sama, jika diwakafkan atau dihentikan maka dibaca panjang 1-2 alif atau 4 harokat. Jika diwasolkan atau diteruskan maka dibaca pendek. Min khauf. Kalau dipendekin min khaufin. Min khauf. Minan naum. Panjang kan? Minan naum. Itu kalau diwakafkan. Kalau dipendekin ya minan naumi. Minan naumi. Minan naumi. Tapi karena diwakafkan maka harus dibaca panjang. Minan naum. As-salatu khairum minan naum. Dibaca 1-2 alif atau 2-4 harokat apabila diwakafkan atau dihentikan. Sebelum ke penutup, Bapak akan menyimpulkan pembahasan kita kali ini. Mad artinya panjang, far'i artinya cabang. Sedangkan pengertian mad far'i dalam istilah ilmu tajwid adalah bacaan mad yang terjadi karena salah satu sebab. Bacaan mad yang terjadi karena salah satu sebab. Dalam pembahasan ini ada 4 macam bacaan mad far'i yang dibahas. Yang pertama mad silah, yaitu bacaan hak domir berharokat doma terbalik atau kasroh berdiri yang didahului huruf hidup. Yang kedua mad badal, yaitu apabila ada 2 huruf hamzah atau alif dalam satu kalimat dan mengganti huruf hamzah yang mati sesuai dengan harokat pada hamzah atau alif yang hidup. Yang ketiga mad tamkin, yaitu apabila ada huruf mad ya sukun yang didahului ya bertasdid. Dan yang terakhir madlin, yaitu apabila ada harokat fathah yang diikuti huruf waw atau ya sukun dan dibaca wakaf atau berhenti. Untuk mengetahui bagaimana cara membacanya, silakan kalian scan kode barcode pada setiap materi di buku paket BTQ kalian. Kemudian sebelum Bapak akhiri ada tugas mandiri untuk kalian, yaitu praktikkanlah bacaan mad far'i tersebut jika kalian menemukannya pada saat membaca Al-Quran. Kemudian isilah isian pada halaman 13-15 di buku paket BTQ kalian. Tugas akan dinilai pada saat kita masuk sekolah atau pada saat Bapak minta untuk mengumpulkan buku paket BTQ kalian. Insya Allah dalam minggu ini Bapak akan meminta untuk mengumpulkan buku paket BTQ kalian. Dan untuk hafalan insya Allah akan dimulai setelah pembahasan bab 1 ini selesai. Nah sekarang adalah pembahasan bab 1 sudah selesai. Maka dipersiapkanlah hafalan kalian, yaitu surat abasanya. Alhamdulillah pembahasan kali ini telah selesai. Nantikan kembali pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Syukron kathiron. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.